penasarannya seputar Indonesia. Ini Bayu. Saya di koran. Di koran. Oke. Kalau boleh tahu media mana nih? Seputar Indonesia. Seputar Indonesia. Oke, ini saya punya kurang lebih 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tuh, kalau menurut Bapak, koran itu kalau dibandingkan buku sama majalah, itu kontennya tuh lebih berat yang mana? Yang mana dulu? Tergantung kan. Tergantung. Sebenarnya kan tidak bisa disamakan. Kalau buku itu kan ada buku cerita, Iya. tapi kalau koran ini kan media informasi ya. Media informasi. Kalau buku lebih banyak media untuk pengetahuan. Iya. Ya, itu aja. Oke. Kita masuk yang kedua. Menurut Bapak, akankah popularitas dan aktivitas buku akan tergantikan seiring dengan perkembangan zaman? Kalau buku, sebenarnya buku itu enggak tergantikan. Nggak tergantikan. Hanya bentuknya saja mungkin yang akan tergantikan. Buku yang biasanya dicetak dengan kertas, Iya. jadi dengan elektronik. Oke. Ya. Ya. Kalau menurut Bapak ini pengaruhnya kepemilikan koran itu seberapa besar ya ke tindak kepercayaan orang gitu ke Iya. korannya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan Kompas itu kayak punyanya PK Oyong, terus orang jadi terdorong nggak sih untuk percaya gitu? Tidak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh. Tidak ada pengaruhnya dari pemilik. Iya. Ya. Semuanya kepercayaan dipengaruhi oleh konten sebenarnya. Gitu. Oke. Kalau menurut Bapak, koran yang berkualitas itu koran seperti apa? Kalau sebenarnya kualitasnya bisa macam-macam, tergantung positioning, ya kan? Nah, koran iklan yang isinya banyak iklan yang itu juga bisa berkualitas dibandingkan dengan koran-koran berita. Memang beda, hanya tergantung sebenarnya positioning dari koran itu. Positioningnya koran. Kalau Kompas mungkin secara umum, misalnya berita umum dia berkualitas, ya kan? Harian Seputar Indonesia juga berkualitas, dia banyak di lifestyle. Ya. Kalau Pos Kota juga ada kualitasnya. Kalau kualitas bidang berita enggak, tapi kualitas dia menyajikan iklan, ya dia berkualitas. Sebenarnya tergantung dari positioning masing-masing. Iya. Ya. Kalau menurut Bapak, komentar terhadap koran yang bahasanya kurang baik itu gimana? Contohnya seperti Lampu Hijau. Nah, itu menurut Bapak gimana? Koran-koran yang seperti itu, jadi untuk pangsa pasar kelas bawah. Iya. Kalau saya ya sebenarnya enggak ada masalah. Sebenarnya itu filternya ada di masyarakat sendiri. Itu Ya, ya filternya di masyarakat. Kalau pada saat masyarakat itu memang tidak bisa memfilter, memang bahaya ya, bahaya koran-koran yang koran-koran kuning itu memang lebih bahaya. Tapi sebenarnya filter itu kan masyarakat sendiri ada agamanya, agama yang kalau nggak usah bacanya kayak gitu, gitu kan. Jadi masyarakat di negara yang lain yang namanya koran kuning itu juga banyak, ya. Kalau koran yang pornografi itu malah di luar negeri lebih banyak daripada di Indonesia kan. Di Indonesia kan tidak ada apa-apanya, tetapi di sana juga nggak ada masalah. Masyarakatnya sendiri yang bisa memfilter. Kalau dia nggak, masyarakatnya saja sekarang filternya dari masyarakat, karena mungkin bisnisnya di sana. Kalau dia bisnisnya yang memberitakan yang pornografi atau provokasi ya, itu ya kalau disuruh yang santun-santun juga nggak bisa, ya udah biarin aja. Tetapi masyarakat Indonesia harus dididik untuk bisa memfilter. Gitu. Ya, itu masih kok. Yang terakhir Ya. Kalau menurut Bapak itu seberapa penting peran koran dalam rangka penyampaian informasi terhadap masyarakat? Kalau itu sangat penting. Sangat penting. Dibandingkan dengan media elektronik, media cetak itu cenderung tidak gampang hilang. Kalau media elektronik ini, itu misalnya berita ya, dari pagi televisi kan ada Seputar Indonesia pagi gitu kan. Itu kalau berita pagi itu
cepat memang. Kalau elektronik itu ngasihnya cepat. Cuman kadang-kadang kalau kita sudah tidak pas melihat sudah kehilangan, ya kan? Kecuali memang mau direkam, bisa direkam. Tapi kalau media cetak itu rekam jejaknya ada. Hari ini saya dapat koran, tapi saya tidak sempat baca. Besok saya masih bisa. Ya, keadaan. Kalau elektronik tidak bisa. Jadi sebenarnya masih sangat cukup penting untuk diberitakan. Cuma dari sisi kecepatan saja yang media cetak. Ya. Apalagi dengan media sekarang, media kan banyak kan, ada Twitter, ada internet. Nah, media cetak itu termasuk tadi buku itu akan tergusur menjadi bukan tergusur, sebenarnya akan tergantikan bentuknya menjadi elektronik. Itu deh. Tapi semuanya sama. Sekarang koran cetak sudah banyak di elektronik kan? Nah, dan itu banyak yang gratis juga. Ya. Ada? Komunikasi, ambil komunikasi. Kita jurnalistik. Halo? Tahu nggak sebenarnya korannya? Iya. Media cetak. Oh iya. Prosesnya dari awal sampai akhir? Hamba itu belum tahu. Oh belum. Semester berapa? 3 baru. Oh semester. Jadi dikasih tahu apa komunikasinya? Iya, kayak teori-teorinya model-model doang. Tapi kayak proses itu belum. Oh, proses belum. Makanya kan kita belum ada tulis kemana gitu belum. Oh, belum ada ya. Koran itu kalau ini reporter kan, calon wartawan, ya kan? Amin. Kalau calon koran itu kan dibagi 3 bagian besar koran itu. Yang satu sisi redaksi, ya teman-teman. Gimana? Dan naik. Sendiri. Yang lain mana? Teman-teman ini di satu sisi ada 3 bagian yang besar di koran. Redaksi itu yang membuat korannya, yang menulis. Terus ada lagi bagian yang besar itu iklan. Koran itu kalau cuma redaksi toh nggak hidup. Biayanya dari mana? Dari iklan. Ya. Jadi dari koran itu kalau ibaratnya koran itu 100%, satu koran itu 100%. Iklan itu kalau mau hidup dia harus mengisi kira-kira 40%. Jumlah halaman itu harus diisi. Kalau mau hidup, kalau korannya itu iklannya tidak ada, dan itu sebenarnya bahaya. Operasionalnya tidak ada. Yang lain distribusi dan sirkulasi. Itu ngurusin agensi. Kalau koran kalian tulis sudah bagus, kalian kan nantinya nulisnya. Nulisnya ya bagusnya itu kan relatif. Ya, nanti mungkin dia di Kompas, mungkin di Warta Kota, mungkin cuma di lampu hijau gitu kan. Kan bisa aja tulis, iya kan? Kualitasnya juga bagus, di lampu hijau juga ada yang bagus, ya kan? Cuma cocoknya sama siapa nggak tahu kan? Nah, kalau koran kalian sudah nulis bagus, tapi distribusinya tidak sampai ke masyarakat, tidak dibeli kan? Itu nggak buat apa kalian nulis bagus. Nggak bisa, ya dari situ. Belum lagi masalah iklannya nggak ada yang sih, kalian juga nggak digaji. Jadi cuma freelance, jadi wartawan budrek. Tahu wartawan budrek? Oh, wartawan yang nggak punya surat kabar. Wartawan apa? Budrek. Oh. Iya. Senangnya nulis, senangnya biasanya ya cari duitnya yaitu ke instansi-instansi. Tapi kalian kan pengennya jadi penulis ya. Hanya 3 itu aja. Kalau mau bikin koran, kalian kalau mau bikin koran cari wartawannya, cari orang yang untuk nyari iklan, ya, cari orang yang jago di distribusi. Oke, nah, itu jalan. Koran jalan kalau ada iklan, Pak De. Iya. Koran jalan kalau ada iklan. Kalau tidak ada iklan, tidak jalan. Ya, gitu. Jadi kalau tulisan kalian juga tidak sampai ke orang dan nggak mau dibaca orang, kalian ngomongnya tulisanku bagus, ya. Nah, bagusnya itu kalian mungkin nanti sekarang ini masih idealis nih, tulisnya yang bagus.
bagus sesuai selera kalian. Tapi Relatif, kalau nanti jadi koran, seleranya harus selera konsumen. Ya kan? Makanya tadi yang kualitas mana? Konsumennya Warta Kota dengan konsumennya Kompas atau Seputar Indonesia beda. Ya kan? Nah, Kompas benar. Ya kan? Kompas, kalau dibaca Kompas bikin musik. Bisa kan? Orang gitu-gitu. Tapi kan ada orang intelektual yang memang itu referensi mereka, ya kualitasnya bagus Kompas. Ya kan? Beda-beda. Jadi tergantung sebenarnya nanti pemimpin perusahaan akan menentukan positioning koran kita di mana. Itu orang marketing nanti biasanya. Jadi menentukan posisi bukan urutan, kan positioning tahu. Mangsa pasar. Nah gini. Kalau beratnya gini. Positioningnya koran Kompas itu biasanya dia ambil middle up. Gitu, terus orang-orang yang sudah mapan secara intelektual. Ya. Kalau Seputar Indonesia, dengan Seputar Indonesia itu posisinya dia ambil yang muda dan Masih baru. Hah? Masih baru sedang muda. Orang yang energik, Oh, ya, Semangat. yang biasanya mendobrak kemapanan, gitu kan. Bisa orang tua juga yang seni, tapi kebanyakan wanita. Makanya dia kasih lifestyle. itu oh. Ya, itu yang nanti yang pemimpin perusahaan yang akan kasih positioning itu, baru rekrutnya disesuaikan. Kalian nulisnya ya harus sesuai dengan konsumen koran. Masih semester bertiga ya? Iya. Baru masuk tahun lalu. Ya udah. Makasih banget Pak. Ya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Ya. Makasih Pak. Iya, orang handphone itu apa? Gitu ya.